Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Budget Persediaan, yang beranggotakan saya sendiri, Sabila Fitri, kemudian Rizky Fitah Azhar, dan Sarah Nurwani. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian budget persediaan atau anggaran persediaan. Budget atau anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan. Sedangkan persediaan adalah barang dagang yang dapat disimpan dan kemudian akan dijual kembali. Sedangkan untuk pengertian inventory budget atau anggaran persediaan adalah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan terperinci mengenai persediaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya termasuk rencana tentang jenis, jumlah barang, serta nilai atau harga barang yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari anggaran persediaan. Ada 3, yaitu sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Yang selanjutnya yaitu data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Ada 2, yang pertama inventarisasi barang jadi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, yaitu yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan barang jadi atau biaya penyimpanan. Yang kelima, resiko simpan barang jadi. Yang keenam, tingkat perputaran barang jadi di waktu-waktu yang lalu. Yang ketujuh yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua yaitu inventarisasi bahan mentah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, yaitu yang pertama, fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tertuang dalam unit anggaran yang akan diproduksikan. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, biaya modal kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan bahan mentah atau biaya tercatat. Yang kelima, risiko simpan bahan mentah. Yang keenam, tingkat perputaran bahan mentah di waktu ke waktu yang lalu. Yang ketujuh yaitu lamanya tenggang waktu antara bahan yang dipesan atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan di gudang perusahaan atau lead time. Ada 3 metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Yang pertama, metode first in first out atau FIFO. Pada metode ini, barang yang masuk lebih awal berarti barang itu akan dikeluarkan lebih awal, barang yang awal untuk dijual. Lalu, metode last in first out yaitu LIFO. Pada metode ini, barang yang masuk di lebih akhir dikeluarkan lebih awal. Lalu ada metode average yaitu metode rata-rata. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan ditempatkan berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Menilai persediaan barang jadi. Menilai persediaan barang jadi menggunakan 3 metode penilaian persediaan. Contohnya, PT Saburai melakukan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari, itu merupakan persediaan awal atau saldo yang dimiliki oleh PT Saburai, yaitu sebanyak 200 unit dengan harga Rp9.000. Lalu, pada tanggal 10 Maret, terjadinya pembelian sebanyak 300 unit seharga Rp10.000. Lalu, pada tanggal 5 April, terjadinya penjualan sebanyak 200 unit dengan harga Rp15.000. Lalu, pada tanggal 7 Mei, terjadi lagi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga Rp15.000.
Lalu pada 21 September terjadinya pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Lalu pada 18 November terjadinya pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Lalu pada tanggal 20 November terjadinya penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 17.000. Lalu pada tanggal 10 Desember terjadinya penjualan seharga sebanyak 200 unit dengan harga 18.000. Pada contoh ini diminta, hitunglah nilai persediaan akhir dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Yang kedua, hitunglah laba kotor dan harga pokok penjualannya. Berikut ini merupakan tabel metode yang digunakan untuk menilai persediaan, yaitu FIFO. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa pada tanggal 2 Januari terdapat 200 unit dengan harga 900.000 dengan total harga 1.800.000. Pada tanggal 2 Januari itu, yang pada kolom persediaan itu merupakan saldo persediaan PT Saburai. Lalu, terjadinya pembelian sebanyak 300 unit seharga 10.000, yaitu 3 juta. Jadi, dimasukkan ke saldo, jadi saldonya bertambah 300 unit dengan harga 10.000, berarti 3 juta. Lalu, terjadinya penjualan pada tanggal 5 April tahun 2018, yaitu meminta 200 unit. Jadi yang pertama kita keluarkan adalah yang pertama kali ada, yaitu 200 unit yang harga 9.000, karena itu merupakan barang yang pertama ada, yang pertama dijual. Berarti menjual 200 unit dengan harga 9.000 seharga dengan total harga 1.800.000. Jadi sisa saldo sekarang adalah tinggal yang 300 unit dengan harga 10.000. Lalu terjadi lagi penjualan permintaan sebanyak 100 unit. Karena sisa saldonya tinggal yang unit 300, jadi diambil 100 dengan harga 10.000, berarti 1 juta, sisa saldo sebanyak 200 unit dengan harga 10.000, yaitu 2 juta. Lalu terjadinya lagi pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 dengan total harga 4.400.000. Otomatis saldo bertambah di persediaan, yaitu 200 unit dengan harga 10.000 dan 400 unit dengan harga 11.000. Seperti itu. Lalu yang kedua ada metode LIFO. Bisa dilihat perbedaannya. Sama seperti tadi. Adanya persediaan, lalu yaitu saldo, lalu adanya pembelian, lalu adanya penjualan. Bedanya di sini ketika adanya penjualan, bisa dilihat barang yang dikeluarkan bukan yang disaldo, akan tetapi yang pembelian di tanggal 10 di bulan April, karena sebagaimana sistemnya last in first out. Barang yang terakhir kali masuk itulah yang pertama kali dikeluarkan. Lalu ada metode average. Hal ini berbeda dari yang sebelumnya, tapi untuk penempatannya sama pada saat saldonya, yaitu tanggal 2 Januari 200 unit dengan harga 9.000 dengan total harga 1.800.000. Lalu apabila terjadi pembelian barang yang masuk, maka dimasukkan ke saldo seperti ini, 200 unit ditambahkan 300 karena adanya pembelian, berarti adanya barang masuk, berarti 500. Lalu ada harga unitnya ditambah, dari harga unitnya 9.000 ditambah dengan 10.000, jadinya 19.000, dibagi 2, seperti itu. Nanti dapatnya hasilnya 9.600. Pokoknya kalau ada pembelian berarti ditambahkan unitnya, lalu untuk harganya sendiri dibagi berapa banyak barang yang masuk. Misalnya ada 2, dibagi 2, kalau ada 3 dibagi 3, seperti itu. Karena pada average ini yang diminta adalah rata-rata harganya. Yang kedua ada menghitung HPP. Rumus HPP persediaan awal tambah pembeli kurang persediaan akhir. Rumusnya yang pertama persediaan awal FIFO 1.800.000, LIFO-nya juga 1.800.000 dan average-nya 1.800.000. Pembeliannya FIFO-nya 8.600.000, LIFO-nya 8.600.000 dan average-nya 8.600.000. Barang persediaan untuk dijual FIFO-nya 10.400.000, LIFO-nya 10.400.000 dan average-nya 10.400.000. Persediaan akhir FIFO-nya 3.400.000, LIFO-nya 2.900.000 dan average-nya 3.224.000. HPP-nya FIFO-nya 7 juta, LIFO-nya 7.500.000 dan average-nya 7.176.000. Selanjutnya ada bentuk anggaran persediaan. Anggaran persediaan bahan baku disusun untuk merancangkan
persediaan yang akan didata. Dalam anggaran persediaan bahan baku yang diperlukan, yang pertama ada jenis bahan baku, yang kedua jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, yang ketiga harga per unit masing-masing jenis bahan baku, yang keempat nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Ada contohnya sebagai berikut. Pada PTGM, anggaran persediaan bahan baku pada tahun 2020. Produk atau persediaannya pada bulan Januari per unit 75, harganya 25, jumlahnya 1.875. Kalau bahan C-nya per unitnya 115, harganya 50 dan jumlahnya 3.750. Pada bulan kedua Februari per unitnya 100, harganya 25, jumlahnya 2.500. Yang bahan C-nya per unitnya 75, harganya 50 dan jumlahnya 3.750. Pada bulan ketiga Maret per unitnya 75, harganya 25, jumlahnya 1.875. Yang bahan C-nya per unitnya 80, harganya 50 dan jumlahnya 4 juta. Pada triwulan kedua per unitnya 80, harganya 25, jumlahnya 2 juta. Yang bahan C-nya per unitnya 100, harganya 50 dan jumlahnya 5 juta. Triwulan ketiga per unitnya 50, harganya 25, jumlahnya 1.250. Yang bahan C-nya per unitnya 100, harganya 50, jumlahnya 5 juta. Triwulan keempat per unitnya 80, harganya 25, jumlahnya 2 juta. Yang bahan C-nya per unitnya 120, harganya 50, jumlahnya 6 juta. Pada persediaan akhir tahun, per unitnya 50, harganya 25, jumlahnya 1.250. Yang bahan C-nya 100, harganya 50, jumlahnya 5 juta.